bener dong, aku belum mulai nih. Ini deketan ya apa kan lagi corona. Jaga jarak. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, jumpa kembali dengan saya Edi Junichiro di Bincang Mitra Binaan Bank Rakyat Indonesia. Salam sehat untuk kita semua. Semoga dalam menjalankan aktivitas kita selalu diberikan kesehatan karena itu penting, apalagi di kondisi pandemi corona seperti saat ini. Ingat selalu pesan ibu. 1. Mencuci tangan. 2. Memakai masker. Dan ketiga, menjaga jarak. Jarak kami 1 meter sebenarnya. Cuman saya lebih dekatkan lagi biar terdengar suaranya. Hari ini saya kedatangan bintang tamu yang akan menggoyang lidah Anda karena dia bawa banyak sekali makanan. Ini pasti ibu-ibu di rumah ada senang sekali untuk itu. Namanya Mbak Novi ya. Nah, Mbak Novi atau Oma Kitchen ya. Kita akan bincang-bincang lebih lanjut, tapi saya mohon izin dulu untuk melepaskan masker kami karena suara kami agak terganggu dengan masker. Jadi kita izin lepas dulu ya, nanti kita pasang kembali. Pak Nopi, itu dia. Kelihatan kan Pak Nopi? Sesuaikan dengan apa yang sudah ada di flyer yang sudah dikirimkan. Nah, itu dia. Pak Nopi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Sehat ya? Sehat alhamdulillah. Pas, Pak Nopi asli mana Pak Nopi? Asli Bandung. Ini nih produk Bandung nih, Oh, memang Bandung mah gelis pisan. Ya kalau ganteng ngeri. Iya, benar juga sih Bandung. Tapi udah lama Mbak di Udah sekitar 5 tahun 5 tahun di Bangka ya, sejak sejak menikah langsung diboyong ke ya. Bangka. Jadi beliau 5 tahun di Bangka. Di Bangka tinggal di Jalan Teratai. Di Jalan Teratai Belakang Kingkong Kopitiam. Belakang Kingkong Kopitiam daerah mana tuh? Kalau ngetrennya Kampung Seberang. Oh, Kampung Seberang berarti itu masuk kecamatan Taman Sari, Kota Pangkal Pinang. Oh, berarti teman-teman yang ada di Kampung Seberang, selamat pagi, salam jumpa dengan kami. Hari ini saya pinjam keluarganya 1, Mbak Nopi atau Oma Kitchen. Nah, ini dia. Mbak, anak berapa? Anak 2. Terus suami 1. Suami 2. Suami 1. Suami 1, alhamdulillah Mas. Suami 1. Sama saya istri juga 1, alhamdulillah. Mbak, tapi Mbak ternyata berarti SD, SMP, SMA-nya, kuliahnya di Bandung semua? SD sampai kuliah di Bandung. Di Bandung semua. Oh, kuliah dulu ambil apa? Sastra Jepang. Ini dia nih, saya kaget nih. Coba bantu saya, tentu masih ingat ya? Masih ingat nggak kalau? Udah nggak ingat, tapi kalau dasar-dasar masih ingat. Misalnya nih, opening bahwa hari ini kita lagi ngucapin perkenalan ya. Coba. Ini teman-teman nih, saya request ke Mbak Nopi, nih ownernya dari Oma Kitchen, dia mau opening, introduce-nya, perkenalan pakai bahasa Jepang. Aduh, saya suka sekali Jepang dan mimpi saya itu benernya pengen ke Jepang, cuman nggak tahu deh. Ini kita dengar ya, coba Mbak. Ohayo gozaimasu. Watashi wa Nopi desu. Bandung kara kimashita. Dojo yoroshiku onegai shimasu. Artinya, Pak. Itu selamat pagi, nama aku Novi, asalnya dari Bandung, kayak gitu. Oh, kalau apa tadi? Nama saya Nopi, itu gimana? Watashi wa Novi desu. Kalau saya Edi, jadi Watashi wa Edi desu. Watashi wa Edi desu. Kan begitu gayanya. Kenapa saya suka Jepang sebenarnya? Dari dulu lah, dari saya kecil saya sangat suka Jepang. Mungkin karena kebanyakan nonton komik-komik Jepang, jadi saya suka Jepang. Karena menurut saya Jepang itu satu negara yang memiliki semangat kerja tinggi, terus disiplinnya kuat, etosnya semangat, terus cinta bersih. Saya suka yang clear begitu. Tapi belum sampai sampai sekarang. Kalau aku tuh justru mama yang lebih seneng. Justru Ke Jepang. kuliah itu dulu itu
Aku maunya ngambil akuntansi. Jangan, saya korbannya, saya akuntansi soalnya. Tapi mama mama nyaranin ke sastra Jepang. Jepang. Jadi Tanya ke ke sastra mama, Jepang. kenapa Jepang? Katanya karena disiplin. Siapa tahu terus waktu dulu itu kan banyak kesempatan kerja ke Jepang. Ke Jepang. Gitu. Berarti Nopi sama sekali nggak kepikiran, wah aku mau Nggak belajar. kepikiran. Justru mama yang kasih tahu. Ya, aku tuh maunya tuh akuntansi, manajemen bisnis, Kantoran, kerja-kerjanya mau kerja kantoran kan ambilnya. Dulu kan impiannya kerja di kantor, kayak gitu. Ternyata apa yang Mbak Nopi pikirkan itu tidak seperti kenyataan. Karena saya soalnya contohnya. Kalau saya mau akuntansi, walaupun sebenarnya saya justru senangnya Jepang, tapi saya nggak sampai ke Jepang. Tapi mungkin suatu saat nanti doa teman-teman semua Bincang Mitra Binaan Rakyat Indonesia, nanti saya bisa ke Jepang, Mbak Nopi bisa keliling dunia. Itu dia. Tapi apa sih yang menarik? Susah nggak sih kalau otodidak belajar bahasa Jepang? Susah karena kalau otodidak itu jadi kayak ada kata kerja, terus misalnya tuh perubahan tuh dari kata kerja perubahan, nanti misalnya tuh kalau yang sudah dilakukan sebelum dilakukan beda lagi, kayak gitu. Saya mau belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang. Biasanya enak ketemu orang Jepang. Tapi kalau kita ada semangat belajar sama misalnya memang udah hobi soal tentang Jepang, gampang belajarnya kan. Sekarang di Play Store itu kan banyak kan aplikasi yang untuk belajar bahasa Jepang itu. Iya, Iya. tergantung kitanya aja sih. Belajar Jepang. Tapi awal-awal bingung juga nggak? Bingung lah karena nggak Kan sebenarnya bukan tujuan aja kan Iya, Jepang. udah gitu nggak interest kan, nggak ada interest sama sekali. Pertamanya itu pokoknya dari semester awal sampai dari semester 1 sampai semester 4 IPK itu Di bawah 3. Ngejarnya itu semester 5 ke atas. semester pendek. Oh di SP. Ngejar nilainya itu. Di SP orang. Baru dari semester 3 ke sana mikir-mikir lagi, baru kepikiran kasihan mama sayang duitnya, masa mau gini-gini aja, baru belajar Oh, bener-bener. tadinya awal-awal sempat ogah-ogahan ya. Nah, awal-awal pertama nanti santai aja kan ada semester pendek. Kalau semester pendek kan pasti ini. Ini ilmu-ilmu mahasiswanya itu dipakai tuh. SP ada nilai C, ada nilai C kan SP mau naikin ke B atau ke A gitu kan. Kalau SP kan positif, B itu kan udah pasti Iya, positif. karena mau ikut SP. Karena bayar. Tapi jangan diikuti ya teman-teman ya. Saya termasuk mahasiswa yang tidak pernah ikut SP karena menurut saya SP itu memang tidak baik. Walaupun sebenarnya SP itu membantu memperbaiki nilai, tapi balik lagi sebenarnya poinnya sebenarnya bukan nilainya, tapi keilmuannya dia dapat benar-benar kan. Artinya dapat nih ilmunya. Berapa tahun kemarin kuliahnya? 4 tahun. 4 tahun ya. 4 tahun itu standarnya. Iya sih. 4 tahun ya, standar ya. S1 ya, berarti ya. 3 tahun setengah. 3 tahun. Cepet. Berarti tamat kuliah, mulai mencintai juga bahasa Jepang. Kalau bahasa ini sama nggak? Bahasa Jepang, bahasa Inggris, dan bahasa lain-lainnya itu kata orang itu justru lebih cepat dipahami kalau kita sering mempraktekkannya. Iya. Benar Memang. Berarti dulu sering praktek dong? Justru enggak. Saya itu nakal dulunya. Jujur dia nakal ya. Nyesel juga sekarang, nyeselnya benar. Makanya saya kadang-kadang kalau misalnya sama saudara-saudara yang lagi kuliah, bener-bener lah kuliah, nanti saya yang nyesel. Rugi ya. Iya, kayak teman-teman saya tuh seangkatan saya itu udah jadi misalnya tuh di kantor-kantor tuh udah jabatannya tuh udah tinggi, udah gaji tuh udah di atas 15 tuh udah. Wah, mantap. Betul. Angkatan saya itu jujur aja ya, jangan ditiru. Yang bandel itu 3 orang termasuk saya. Kayak gini-gini aja. Tapi nggak apa-apa. Artinya kan memang Tuhan mungkin sudah menggariskan itu semua ya. Iya. Setelah ini berarti Mbak harus mengingatkan semua yang ada di sekitar Mbak untuk jangan ikuti apa yang sudah saya lakukan terdahulu. Karena dampaknya kan seperti itu kan. Teman-teman udah ada sampai di mana, udah pada cerita apa, kita masih bercerita sebatas itu saja. Tapi ilmu dulu sama sekali nggak
kayak ada komunitas ngobrol atau apa untuk Nggak melatih? ada. Sama sekali enggak. Terus ngapain Mbak tuh? Kuliah itu karena keinginan orang tua itu tuh, karena awalnya itu orang tua itu Ah, milihnya sastra Jepang, udah gitu sebagai bentuk tanggung jawab aja, asal dapat predikat sarjana aja. Dulu kan aku belum kepikiran kalau menjalani hidup tuh bagaimana. sampai Mbak tuh nggak kepikiran sebenarnya aku ambil sastra Jepang, tamat ini aku mau ngapain, kan nggak kepikiran jadinya kan? Nggak ada kepikiran kayak gitu. Cuman karena mama aja. Iya, cuman karena bentuk tanggung jawab anak kepada orang tua aja sampai lulus itu. Justru aku dulu kerjanya juga nggak ada kok yang berhubungan dengan Dulu tamat kuliah sudah kerja? sempet Kerja? kerja. Pertamanya aku kerja di McD, Ah. dari kan magang-magang kayak gitu pas semester sampai manajer di McD. Terus udah gitu pindah lagi di Indokor itu konsultan teknik di bidang korosi kayak gitu, yang las bawah bawah laut kayak gitu. Mantap dong. Justru nggak ada berhubungan dengan sastra Jepang tuh. Ih, bakal terancam hilang ilmunya berarti. Udah gitu ke BP yang British Petroleum kayak nggak ada lah, nggak ada yang berhubungan sama dengan jurusan kuliah. Tapi kan beda kan kalau misalnya kita sekolah tinggi sama yang nggak, cara berpikir Iya. atau apa menyelesaikan masalah. Tapi sempat ini nggak waktu itu awal-awal dulu sama mama bilang gitu, atau sempat ngedumel atau apa nggak? Kok mama aku nyuruh aku ke Jepang, aku nggak Enggak mau. sih, kalau aku tuh Enggak ya? orangnya memang kalau ke orang tua tuh nggak melawan, Ikut. aja. Tapi main di sikap, main di perilaku. Ya tapi ada rasa berontak, ada Iya, rasa berontak. di luar. Jadi dia nggak ngomong, iyain aja, cuman di belakang dia nggak Iya, nggak aku maksimal kayak gitu kan? Iya. Karena dia berusaha untuk menyenangkan, tidak menampakkan ketidaksukaannya dia kepada apa yang dilakukan oleh orang tua, Iya. dengan orang tua, tapi yang sikap. Nah itu contoh yang sebenarnya kurang baik. Benar Iya, nggak Mbak? contoh. Sebenarnya Ini apa kan yang pelajaran, kan? apapun yang diinginkan orang tua itu cenderung sebenarnya itu adalah yang terbaik. Iya. Benar nggak? Coba dulu kalau benar-benar diseriusin. Iya. Nah, Pokoknya semua orang tua nggak ada yang nggak baik buat anaknya kan? Pasti baik. Itu dia quote-nya pagi ini, teman-teman semua. Jadi tidak ada orang tua yang akan mencelakakan anaknya. Ya, tidak ada orang tua yang tidak baik untuk anaknya. Semua orang tua insya Allah baik dan memberikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi kalau kata orang tua jangan begini, jangan begitu. Jangan. Ya jangan. Kenapa? Langsung Karena dia aja udah, jangan. karena dia udah duluan hidup, dia udah duluan merasakan itu. Kalian yang masih muda-muda, apalagi generasi-generasi sekarang, generasi-generasi hebat, ya jangan merasa hebat dulu deh. Kalau kata orang tua tidak, jangan dilakukan. Benar nggak Pak? Benar. Terus menikah lagi, kerja di banyak tempat, pada nggak ngelanjut lama-lama semua ya berarti ya. Paling kerja 2 tahun setahun kayak gitu. 2 tahun setahun. Paling lama 2 tahun. Menikahnya kapan? Menikahnya itu tahun Enggak, yang ini aja. Yang ini aja tahun 2014 2014 di Bandung. di Nikahnya? di sini. Oh, udah langsung di sini. Iya. Di sini udah tuh langsung stay di sini. Aku tuh pertamanya ke Bangka tuh cuman main-main aja, main-main. Oh, bukan diajak suami ke sini, Kan pertama sengaja main ke sini. sengaja aja main karena lagi galau apa main. Aku ke Oh. Bangka sendiri, aku main juga nggak sama siapa, sendiri mainnya. Pernah sebelum itu Apa? ke Bangka? Iya, sengaja main aja. Aku tuh pertamanya ke Bangka itu iseng-iseng aja main karena katanya tuh apa yang lagi heboh film Laskar Pelangi. Kan bukan di Bangka. Iya, kan ke Bangka dulu. Nah, terus? Di mana? Di Pangkal Pinang. Di Bangka. Nah, tapi aku tuh nggak ke Belitung situ, ke Pangkal Pinang tujuannya tuh. Main-main doang. Oh, enggak, sebelum itu pernah nggak? Enggak pernah. Berarti itu memberaniin diri. Nekat aja aku tuh. Ini contoh yang kurang baik ya guys. Hanya gara-gara dia galau, kebingungan dia mau apa gitu kan? Iya. Karena Ya, ternyata pokoknya inspirasi jangan karena contoh, udahlah ya. kepalangan pengen cek deh di mana kota tempat film Iya, Laskar Pelangi itu. main-main aja. Coba, walaupun dia belum pernah tahu. Nggak tahu, main-main aja. Akhirnya datang sampai. Datang sampai di sini itu terus cari-cari link, apa ada saudara kata aku tuh, apa ada teman di sini, coba-coba. Itu udah di sini. Iya, udah di sini. Baru kepikiran di sini. Coba tanya-tanya teman-teman, ada nggak teman di sini, apa gimana saudaranya teman atau misalnya apa buat dikunjungi gitu.
Ada di Kodim rumahnya itu, main di situ lama. Oh itu saudara, ada saudara Bukan, temen. saudaranya teman justru, aku aja nggak kenal. Saudaranya teman. Nah udah gitu ke situ mampir, alhamdulillah baik, welcome orangnya. Main-main di situ mungkin semingguan kayak main-main. Oh, main di situ. Nah, di situ terus sama ada teman-temannya suaminya itu, ada temen. Nah inilah yang jadi suami aku sekarang tuh. Oh, ketemunya di pasar malam bukan? Enggak ya? Enggak, Ketemunya di mana? ya di rumah lah. Oh, ketemu di rumah. Jadi begitu. Ternyata beliau ini termasuk apa ya kalau kita nyebutnya ya? Waktu itu ibu gimana? Kok dari Bandung ke sini sendirian? Ibu ngomong nggak sama ibu? Apa enggak? Kok nggak ngomong? Serius? Iya, mama aku tuh di Batam kemarinnya itu. Gimana sih? Aku bingung juga nih. Nah kan, aku tuh di Bandung posisinya, tapi mama aku di Batam. Mama di Batam. Ya, aku dari Bandung ke Pangkal Pinang itu memang nggak bilang aku mau ke Pangkal Pinang, ke mama. Ya dari Bandung itu? Iya. Karena mama aku tuh di Batam posisinya, kalau nggak salah mama aku tuh lagi di Singapura kerja juga kan, sebulan sekali masuk kayak gitu. Tapi bener ya kalau boleh memberikan pesan sebenarnya kalau ada yang seperti itu jangan ditiru. Jangan ditiru Ini ya. kan sebagai contoh, banyak kan anak zaman sekarang kayak gitu. Itu jangan ditiru. Biar nggak menyesal. Apalagi perempuan, ada baiknya perempuan-perempuan yang di luar sana yang masih muda-muda, masih bersemangat, masih punya orang tua, ibu dan bapak, hargailah mereka, hormati mereka. Apapun yang kalian lakukan seizin mereka, kecuali mungkin kalian sudah menikah, karena itu sudah jadi tanggung jawab suami. Nah begitu. Sekarang akhirnya baru 2014 baru ketemu suami, baru nikah. Iya. Oh, baru nikah dan sejak di setahun berarti ya kenalannya itu ya. Iya. Perjalanan setahun menikah. Sejak itu tinggal di sini berarti. Iya. Dan nggak balik-balik lagi ke Bandung. Balik dulu kan pas mau nikah. Iya, pas mau nikah dia doang, habis itu nggak lagi. Nggak lagi. Sampai sekarang belum pulang lagi ke Belum pulang. Pengen pulang atau enggak? Kalau Cuma jalan doang paling. jalan doang paling. Cuma ngeliat gimana atau apa kan. Kalau Karena keluarga masih ada dong di sana. masih Di Bandung masih ada. masih ada kakak. Oh iya berarti masih ada yang mau dikunjungi, yang mau dijenguk kan masih ada berarti. Berarti apa sih perbedaannya? Udah 5 tahun di Bangka dan di Bandung, perbedaannya menurut Mbak Nopi apa? Perbedaannya itu Secara umum deh, boleh apa aja yang kalau beda? orang sini tuh cenderung Ramah. ramah menurut aku. Ramah ya? Iya. Masa lebih ramah dari Bandung? Iya. Kalau menurut aku Bandung mah ramah sebenarnya. Enggak terlalu juga. Masa? Kalau di sini itu apa ya, rasa empatinya itu lebih tinggi. Lebih tinggi? Solidaritas. Solidaritasnya itu lebih tinggi. Kayak misalnya gini aja, kayak zaman sekarang kan masih pandemi, lagi pandemi Iya. kayak gini kan, otomatis kadang kan ada kita tuh nggak punya uang atau apa untuk makan juga kan, kadang-kadang sebagian orang berpikir Iya. dulu kan, misal main ke rumah si Mawar nih, pasti kan yang Mawar bukan nama sebenarnya ya? ya pasti kan yang ditawarin dulu pertama, udah makan belum? Kan pasti kayak gitu. Iya. Ya makan mana ada kata orang sini Iya kan. maksudnya iya. Kalau di Bandung mana ada? Masa sih? Iya. Serius. Jadi kalau di Bangka ini kasarnya itu istilahnya kalau untuk makan Aman lah pokoknya. aman lah, perut nggak akan lapar. Gila. Dia pengakuan orang Bandung, kamu Bandung asli kan? Iya. Pengakuan orang Bandung asli, ya. Jadi beliau benar-benar mengapresiasi orang Bangka ramah banget. Top. Terus kalau misalnya minta antar ke sana ke sini, yo baik gitu. Kalau misalnya kita kan kadang-kadang segan kan kalau misalnya minta antar, misal udah minta antar kayak gitu, kadang-kadang kan ngasih uang ganti bensin 15 atau berapa kan, biarlah ada usah deket macam tuh, nggak ngupa-ngupa kata orang sini macam tuh. Pantasan dia betah teman-teman. Betah. Baik-baik.
Tapi Terus kalau misalnya ada apa-apa juga cepet. cepet bantunya, cepet tanggapnya. Kalau misalnya aku ada acara di rumah, misal Hmm, syukuran atau apa, datang tetangga-tetangga gitu. itu nggak usah misalnya kita panggil tuh nggak usah, Datang langsung dengan datang sendirinya. sendiri. Di Kayak Bandung nggak gitu. gitu emang. Ya jarang lah kalau sekarang kan udah lulu gue. Oh, hui, hui. Karena kan ya itulah kadang-kadang rata-rata kan orang Bandung juga sekarang bukan Bandung asli. Oh, udah campuran ya. Udah Udah banyak campuran. datangan juga Iya. ya. Hmm. Dan saya setuju. Hampir setuju. Saya banyak mayor persentase saya lebih tinggi, hampir 90% saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nopi. Kenapa? Karena saya punya banyak kenalan juga yang dari Bandung, dari Jawa Barat ya. Khususnya banyak dari Jawa Barat. Mereka mengatakan bahwa di Bangka itu nyaman. Ya. Ya, selain dari sisi keakraban, ramah tamah, lingkungan sosialnya yang nyaman, tapi yang paling membuat mereka terpukau itu adalah dari sisi keamanan. Iya. Ini Iya, sangat memang sangat benar, sangat benar. bikin mood mereka tuh Iya benar. tenang Iya gitu. benar, benar. Beda ketika mereka ada di sana. Iya benar. Aku di sini nyimpen motor nggak pernah masuk di Tuh. luar terus. Tuh. Selama di sini. Di Bandung Nggak coba, pernah aku hilang. mau lihat. Di Bandung coba gitu. Kalau di Bandung gitu jemuran ditaruh di luar aja, wassalam. Sendal jepit aja sampai nggak ada. Sempit. Sendal jepit apa aja kalau ditaruh di luar. Di sini motor, ya selama aku tinggal di sini motor nggak pernah aku masukin. Tidak. Tapi artinya seperti itu. Artinya setiap daerah sebenarnya memiliki apa namanya karakternya masing-masing ya. Mungkin di sana bagi sebagian orang karena orang di sana adalah seperti itu, tapi di sini ada seperti itu. Jadi ya kulturnya beda-beda sih sebenarnya, hewan-hewan saja. Jadi bagi teman-teman yang memang suka senang tinggal di sini ya jagalah kearifan lokal itu, sama-sama jangan membawa hal-hal yang negatif juga di sini. Begitu juga di sana, siapa tahu ada teman-teman yang juga tinggal di sana juga nyaman kok, nyaman di Bandung juga nyaman, di Bandung juga aman, semua nyaman lah, tinggal bagaimana kita membawa diri aja ya. Jangan nggak enak kita nanti gara-gara ini ya nanti beda. Aman pokoknya, semua aman. Indonesia is the best. Bang Berry, oke. Kan begitu, benar nggak Bang? Iya. Nah, menikah tinggal di Bandung, terus di Bandung ngapain? Kan nggak ada pekerjaan cuma tadi di sini, di Pangkal Pinang ya. Iya. Nggak kerja apa-apa kan Nggak waktu kerja itu kan? apa-apa waktu itu. Belum kerja apa-apa. Nggak Nikah ngapa-ngapain. nggak ngapa-ngapain kan? Belum kerja apa-apa, nggak ngapa-ngapain, teman juga sedikit. Terus muncul idenya tuh mau buka usahanya gimana? Muncul idenya itu karena nggak ada kerjaan. Karena nggak ada kerjaan, berpikir keras, idenya muncul, ting. Bisa nggak tuh ada tanda gitu, ting gitu Terus muncul. kan aku tuh kan dulu itu dulu kan belum ada Grab kayak gitu, kayak gitu kan. Terus kalau misalnya mau makan kan suami kerja. Terus kalau mau makan itu nengok Facebook, lihat Facebook. Pesen-pesen makanan tuh kan. Dulunya tuh pertamanya tuh gitu. Ada yang jual ini bisa diantar ke rumah katanya tuh gitu. Iseng aja dulunya tuh. Aku tuh nggak ada kerjaan tapi pengen ada pemasukan apa. Jadi mikirnya itu pertamanya itu dari itu. Pertamanya itu aku coba jual martabak mini. Pertama kali Iya. kepikiran martabak mini. Iya. Gara-gara Karena kan di Bangka ini kan orang pasti kalau martabak makan iya, rata-rata makan kan? ya memang ada martabak Bangka. Iya kan? Enggak kalau misalnya aku rata-rata suka. Suka. Manis kan soalnya kan. Jarang kalau yang nggak suka martabak itu hampir rata-rata suka, anak kecil, dewasa maupun orang Tua pasti suka ya. Aku itu pertamanya itu kepikiran martabak mini. Kenapa mikir martabak mini itu biar harganya itu bisa dijangkau. Tapi lihat lagi di jalan-jalan, searching lagi berapa harga martabak mini di sini tuh. Aku lihat orang jualnya 1.000 2.000. 1.000 2.000. Iya, yang di SD kayak gitu. Oh yang kecil ya, yang Iya, segini yang kecil. ya. Aku jualnya yang kecil. Oh yang kecil lah. Nah, mikir lagi, tapi aku nggak mau kalau jualnya 2.000. Kenapa kemahalan? Enggak, kemurahan. Oh kemurahan justru 2.000 ya. Nah, jadi aku tuh mikir lagi gimana caranya pengen jual martabak mini tapi harganya 5.000. Martabak mini tapi harganya 5.000. Iya.
ini martabak mininya bukan martabak mini yang beneran kecil tuh, yang beneran kecil, bukan martabak yang 5.000 yang kayak sekarang yang besar kan ada lumayan. Ada. Ini yang kecil banget yang 5.000 tuh. Nah terus aku tuh harganya 5.000, mikir lagi gimana caranya. Udah gitu kan sering-sering buka Instagram atau apa, ngelihat yang martabak anaknya yang Iya, anaknya anak presiden. presiden. Nah itu, nah udah gitu barulah oh iya kataku tuh toppingnya aja beda-beda. Nah aku jual martabak mini toppingnya beda-beda, ada topping Toblerone, topping marshmallow, topping KitKat green tea kayak gitu. Itu Makanya kan jual 5.000 tadi ya? udah gitu dulu itu belum ada. Iya. Jadi Masih belum banyak lah dulu ya, masih belum belum. ada memang. Oh, belum ada? Belum ada. Iya. Itu pertamanya itu. Udah gitu kan adalah basicnya. Aku juga sebenarnya belum pernah buat martabak. Ya makanya aku tuh mau tanya, kok berani gitu loh? Ya nekat aja gitu. Hidupnya penuh kenekatan loh dia nih. Nekat aja bikin Iya. martabak. Bikin martabak. Tapi tahu bikin martabak itu kayak gimana, bahan-bahannya apa, tapi mempraktekkan langsung itu aku belum. Butuh berapa lama waktu itu dari start awal membuat, belajar sampai itu layak dijual? Sehari doang. Sehari doang? Iya. Pinter kali dia. Belajar sehari, Sampai- sehari langsung jadi? Nggak gagal? Enggak, memang udah bisa bikin martabaknya. Udah bisa, ada basicnya. Cuman kalau misalnya bikin untuk dimakan atau apa, untuk dijual belum. Kalau Aku belajar juga sambil belajar iya, artinya kan? pokoknya aku mau jualan martabak langsung pergi beli alat-alatnya, bahan-bahannya, pagi-pagi coba dulu bikin, masih belum ngembang, bikin lagi udah lumayan oke. Terus udah gitu coba bikin sehari itu dikira-kira udah oke, besoknya aku langsung posting malamnya. Malah langsung posting. Iya, Dan langsung ada yang minat. langsung ada yang minat alhamdulillah. Dan dari martabak ini ternyata dia pernah dapat penghasilan lumayan gede loh, pendapatan. Berapa waktu itu? Omset itu dulu dari jualan martabak sebulan pertama ya, kotornya itu 1 juta, kalau Sabtu Minggu itu bisa 1.400.000. Seminggu. Iya, enggak satu hari. Kalau Sabtu Minggu itu satu hari itu 1 juta itu udah pasti. Iya, untuk satu harinya, Iya. satu minggu itu. Ah, Martabak mini 1 juta satu hari. Kotor ya tapi ya? kotor Ya lumayan lah, alhamdulillah. Potong paling apa modal apa tadi, 600 ada bahan lah baku kita apa, dapat. kurang lebih lah ya 600-700 udah bersih. 600 lah. Jadi sebenarnya peluang usaha banyak, Peluang usaha banyak banget kan. tinggal mau atau tidak kita bekerja Tinggal kan, mau atau mengerjakannya kan. tidak. Itu dia. Kalau orang sini itu kebanyakan itu daya belinya oke, cuman mereka itu maunya tinggal makan. Jadi kita harus Praktis-praktis mereka tuh. Jadi kita itu mesti kreatif, kita mesti nganter. Tuh, dapat kan strategi lagi, itu strategi pemasaran untuk memuaskan pelanggan. Kalau kata orang Bangka asal kita kawa kan. Saat kita gawa, yolah jadilah nih halal punya. Martabak, oke. Kemudian berapa lama bertahan martabak? Martabak nggak bertahan lama ternyata. Berapa lama? 3 bulan. Cuma 3 bulan. Martabak tidak bertahan lama, pindah ke Martabak itu sebelum itu pindah dulu ke Klepon Green Tea. Celepon green tea. Iya, itu dulu. Telepon kakak ini rupanya. Lama juga telepon? 2 bulan. 2 bulan, nggak tahan juga. Nggak tahan juga karena banyak ya, karena itu kan karena mengikuti tren itu. Jadi kalau tren itu kan kadang-kadang ada masanya kan. Telepon cuma 2 bulan. Berhenti lagi. Pindah lagi ke rendang jengkol. rendang jengkol. Lanjut ke rendang jengkol. Ternyata beliau buat rendang jengkol, dimasak, diolah, kemudian dijual. Dan itu bernilai ekonomi tinggi. Iya, rendang jengkol tuh yang wah-wahnya paling, Malah dia dapat omset yang gede. omsetnya paling tinggi rendang jengkol. Rendang jengkol banyak juga yang hobi jengkol ya. Termasuk saya. Itu rendang jengkol. Iya. Berapa lama tahan jengkol? Kalau jengkol lumayan lama, 4 bulan. Naik 1 bulan, 4 bulan, lumayan kan. Habis itu berhenti lagi.
berhenti lagi aku ganti ini apa, sambal cumi mertua. Kok ada mertuanya? Itu kan sambal cumi yang cumi baby itu yang kecil-kecil, Ah, dimasak dibikin sambal justru mertua tuh karena pedas kan, lidah mertua pedas. oh gitu ya. Sambal cumi mertua. Setelah rendang jengkol, dia beralih ke sambal cumi mertua. Iya. Jawabannya sederhana. Kenapa mertua? Sambal cumi. Sambal cumi normal, tapi ada ujungnya kan mertua. Kenapa? Kata dia mertua ini pedas mertua. Tapi mertuanya beliau Iya, baik baik orangnya, orangnya baik. alhamdulillah. Mertuanya baik, tapi bukan itu Cuman hanya ini itu aja, hanya untuk biar cuman apa? orang Biar menarik ya. menarik aja. Jadi sambal cumi mertua. Mendes. Berapa lama waktu itu? 2 bulan. 2 bulan. Berarti nggak naik. 4 bulan naik, masih nggak dipegang naik. rendah, Iya. nggak bertahan. Terus? Terus baru belajar terus mama aku datang dulu. Oh, mama Mama aku datang. datang dulu Dari kesini. Bandung atau dari Batam? Dari Batam Dari Batam ke sini. ke sini. Aku belajar bikin kue bolu. Oh, ini boleh cikal bakal untuk Ya, bolu. awal mula tuh. Ternyata setelah cumi mertua, ya, karena mungkin didengar sama orang-orang sana ada cumi mertua, ibundanya datang. Nah, ini dia memberikan Tapi aku bantuan. tuh tunggu dulu, waktu jualan cumi mertua itu banyak di komen di Facebook gitu. Ah, Say, gak semua yang mertua macam tuh. iya. Udah, aku tuh bilang ini cuman ini aja, cuman untuk apa, iklan aja, Promo ini aja, biar menarik promo, aja. iya. Banyak yang komen makanya. Benar, saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Mbak Nopi. Ternyata tidak semua ya mertua itu cerewet. Iya. Kalaupun dia sedikit cerewet, itu sebenarnya adalah untuk kebaikan anaknya, menantunya, keluarganya, semua. Nggak ada lah orang tua atau mertua yang jatuh, nggak ada. Semua is the best, pokoknya baik. Sayangilah mereka, maka kamu akan berjalan di jalan yang benar. Itu aja. Itu. Ibu datang belajar bolu. Ibu datang itu pas aku pertama lahiran aku pertama 40 hari itu mama datang, udah gitu kan stop kan kemarin-kemarin jualan online tuh, udah gitu aku bikin belajar bolu sama Bolu ya? mama Belajar bolu. diajarin. Bolu aku pertama kali dibuat Bolu remang. bolu remang. Mana bolu remang? Bolu remang itu ini nih. Ini ya? Ah, ini dia. Ternyata ini dia bolu remang. Hup. Nah, teman-teman orang orang Bangka biasanya tuh Bolu macan. tahu betul bolu remang atau bolu macan nih ya. Nih, jadi ini yang pertama kali diajarin sama mama ya, Ya. bersama mama. Oh, bolu remang ini ya. Saya suka sekali ini. Ini kalau lagi santai, ada temannya teh atau kopi atau susu atau apa, lagi sarapan atau sore-sore menjelang mau apa? Kita mau maghrib itu, aduh ini Ya. habis mandi, Sore-sore. kelar udah. Makan, atau udah setengah loyang lewat. Lama belajar sama mama waktu itu. Enggak, belajarnya itu karena kan aku kan udah punya basicnya itu, Iya, karena iya. hobi juga kan Mas. Aku tuh hobi cuman bikin kue kayak gini. Kalau masak aku nggak hobi. Enggak masak hobi. Misal misal Sayur. ya kayak untuk lauk makan, aku nggak hobi. Nah, terus di rumah? Kalau bikin kue atau apa aku hobi. Kayak gitu. Iya. Dia ukurannya hobi. Ya, jadi kan udah gitu diajarin bikin kue kan. Pas udah diajarin bikin kue, udah jadi udah bisa. Terus berapa hari berikutnya itu kepikiran, karena kan dasar ibu-ibu otaknya mama duit ya, Bisnis. bisnis, Wah, duit. bantu keluarga lah ya. Nah udah gitu aku tuh kenapa nggak jualan kue bolu aja, udah gitu kan udah habis ide mau jualan apa lagi. Nah aku tuh jadi jualan bolu. Bolu ya ini ya. Nah dulu cuman masih bolu remang aja. Satu Satu aja. Macam bolu Iya. remang. Kemana dulu yang pertama kali jual? Kalau nggak salah itu jualan online juga, ada yang pesennya itu di Jalan Mentok. Di Jalan Mentok. Ya, jadi aku yang buat di rumah, aku posting, yang nganter-nganter suami.
Oh. Berapa waktu itu dijual? Satu 30.000. 30.000. Iya. Sekarang masih 30.000? Enggak, 25 sekarang. Loh, turun dong. Karena dulu kan produksi aku belum banyak kayak sekarang. Oh, enggak, sekarang ini 25.000. Iya. Ini 25.000, teman-teman semua. Nih, maaf ya, bisa kelihatan mungkin. Ini 25.000 saja. Ada hanya di Oma Kitchen. Nomornya ada di bawah sini. Ya, nomornya ada di bawah kita. Yang mau pesen, yang berminat tanya-tanya atau apa, bisa langsung komunikasi ke nomor itu, bisa telepon, bisa WA, dan juga ada Facebook dan Instagram beliau. Apa Instagram dan Facebooknya? Instagram nggak ada. Instagram, aja. Facebook ada. Nah, Facebooknya ada. Apa Facebooknya? Teteh Nopi. Underscore atau langsung? Teteh Nopi aja. langsung. Iya. Cari aja di Facebook. Cari aja di Teteh Facebook, Nopi. ketik Teteh Novi. Iya. Kalau ketemu di add, nanti dikonfirmasi sama beliau. Ini biar enak komunikasinya, atau nomor di bawah sini juga boleh dikasih apa? Mau WA. Teteh Nopi, saya si A mau tanya-tanya mau pesan kue ini. Berarti pertama kali yang Remang. Iya. Minatnya bagus, peminatnya banyak. Ya, pertama itu lumayan. Untuk pertama itu ada cuman bikin 10 loyang. 10 loyang. Karena kita lihat pasaran dulu kan. Udah gitu makin kesini banyak. Ada orang kan kalau di sini tuh lebaran tuh sampai berkali-kali ya. Iya, lebaran bisa 3-4 kali. Nah, itu kalau misalnya ada syukuran tuh apa sedekah ya kalau di sini. Banyak orang yang pesen dari mulut ke mulut, pesen. Akhirnya rutin bolu sampai sekarang. Udah gitu nyoba lagi bolu tapai keju. Bolu tapai. Itu Ini. ya. Ini bolu tapai. Ini bolu tapai. Tapai bisa dibuat bolu, aromanya tapai banget. Bolu tapai, kemudian bolu pandan, ini bolu tandan. Baru sarang semut. Ini sarang semut. Ini sarang semut ya. Teman-teman semua, ini sarang semut, bukan sarang heo. Ini sarang semut. Yang terakhir itu baru belajar brownies. Brownies. Ya. Ini brownies. Brownies. Tentu tidak asing dengan Anda semua, ini brownies. Brownies ini menantang saya. Kelihatannya udah ini memang sesinya adalah ini. Tapi kayaknya brownies saat ini mungkin paling banyak ya disukai ya. Iya, untuk sekarang itu yang paling banyak itu brownies sama remang. Brownies sama bolu remang. Nah, kalau pertanyaannya adalah kalau saya bilang di Oma Kitchen ini kan semuanya adalah kue-kue basah. Ya. Apa sih istimewanya? Nah, ini biar saya sambil cicipin nih. Ya, istimewanya itu aku nggak pernah pakai bahan pengawet. Nggak pernah pakai bahan pengawet. Harga udah pasti terjangkau. Kalau 25.000 untuk ukuran bolu, orang kan pasti ini kan bisa berapa potong, bisa sekeluarga yang makan untuk 25.000. Nah, udah gitu bolunya macam-macam rasanya, insya Allah. Ini browniesnya. Nih. Ini saya coba browniesnya. Saya nggak tahu. Saya juga termasuk penyuka brownies. Jadi, browniesnya Oma Kitchen ini di luarnya garing, tapi di dalamnya cus. Ya. Kalau ngetrennya Fuji brownies. Apa? Brownies Fuji. Nah, yang atasnya itu crispy, dalamnya chewy. Iya. Jadi ini kata Mbak Novi, ini Fuji. Crispy di luar, di dalam ces. Ini yang brownies berapa? 35 kalau brownies. Nih. 35.000. Nggak cukup makannya satu nih. Apa lagi nih? 35.000. Tapi semua ini kayak brownies ya. Kita belajar sendiri juga. Belajar sendiri. Nggak ada yang ngajarin. Nggak ada.
Karena kalau misalnya kita ada kemauan itu, Hmm. metode belajar itu banyak sekarang. Ada di YouTube, Hmm. terus kan sering ikut les online juga kan ada sekarang. Gitu. Les online misal kayak kemarin aku baru belajar bikin membuat ogura cheesecake. Hmm. Les online kayak gitu, langsung kan bisa. Hmm. Kita bayar transfer, nanti diajarin kan kayak terus ikut bersama sama orang-orang, nanti Zoom meeting, webinar kayak gitu. Oh iya iya iya. Nah, nanti Iya. kita Sekarang dapat sertifikatnya. sekarang dipermudah ya. Dipermudah sekarang. Artinya Asal kita ada kemauan aja mau belajar. dan itu tersebar di media sosial sebenarnya di internet ya. Kalau misalnya mau belajar kan kadang-kadang kan kalau misalnya orang-orang nak belajar duit gede deh cuman ya kan. Ini kan sekarang kan banyak juga yang gratis juga kan, yang dari aplikasi, pokoknya di Play Store itu banyak aplikasi-aplikasi untuk belajar gratis, asal kita aja mau belajar. Asal kita mau atau Yang tidak. penting itu banyak baca. Main internet, main game juga banyak baca kan. Main game maksudnya main media sosial, buka-buka media Iya, sosial juga. otomatis kan Bukan cuma pengetahuan sekedar itu lihat-lihatin iya, selebriti atau iya, apa kan, tapi cari pengetahuan info dong di banyak, situ iya. enggak. Banyak sekarang media untuk metode untuk belajar itu banyak sekali. Dari YouTube juga banyak kan. Dan Mbak Nopi termasuk orang yang banyak belajar dari situ. Iya. Tidak, berarti tidak selalu media sosial, internet itu membawa dampak negatif. Mbak Nopi adalah contoh satu dari sekian banyak orang yang justru mendapatkan dampak positif Iya. dari belajar itu kan. Dari internet juga kan memulai usaha pemasaran kan, internet juga kan lewat medianya Facebook. Udah gitu kan pesan-pesan juga kan sekarang udah nggak zaman SMS, telepon, WhatsApp dan sekarang pokoknya memang tergantung kitanya sih menyikapinya bagaimana. Kalau menurut aku sih dari internet banyak membantu untuk sampai sekarang. Berarti sekarang udah berapa buat Apa? sehari untuk semua jenis kue ini? Kalau sehari itu, Sekarang udah rutin kan buat tiap hari kan? kalau sehari itu 80. 80 loyang Iya, untuk semua jenis ya. iya, Jadi Oma Kitchen sudah memproduksi 80 loyang untuk satu hari. iya, Dan itu sudah pasti. tersebar ya. Maksudnya sudah ada yang ini ditaruh di mana, ini diletakkan di mana, ini titipan kemana gitu ya. Dan sudah ada di beberapa toko di Pangkal Pinang. Iya. Alhamdulillah. Rezeki mah nggak kemana, yang penting dia konsisten melaksanakannya dan tidak lupa Asal yakin aja, yakin. dan tidak lupa bersedekah. Ya itu pasti. Terus yakin aja ya, apa yang kita jual tuh misalnya, pokoknya yakin aja. Ini udah berapa lama? Kalau ini udah 3 tahun, nggak pernah berubah lagi. Nah, itu saya tanya waktunya. Soalnya tadi paling lama yang jengkol 4 bulan. Ya kan, yang lainnya 2 bulan, 3 bulan. Ini 3 tahun. Benar. Karena waktu kan aku tuh waktu kemarin itu ya itulah karena belum pengalaman, terus mengikuti tren terus. Kalau sekarang kan nggak mengikuti tren, pokoknya yakin kalau dagangan saya insya Allah ada yang beli, yakin aja. Yakin aja. Yakin. Konsisten artinya ya. Konsisten. Kalau saya di Bolu berarti saya akan bermain semua di Bolu, di kue basah artinya. Kalaupun pengembangan berarti pengembangan di jenis kali kan. Nah, jenis ini, jenis itu, tapi tetap mencoba berdiri di kaki kue basah. Iya. Gitu ya. Iya. Keren. Jadi teman-teman semua, konsisten itu penting sekali. Jadi jangan ikut-ikutan mentang-mentang sekarang lagi trennya A ikut A, trennya lagi B ikut B, kemudian tren lagi C ikut C. Jangan, lebih baik kalian konsisten mengembangkan 1 atau 2 produk, konsisten pada itu. Orang mau apa ya terserah orang, karena rezeki tidak pernah tertukar. Itu yakin sekali buat Anda semua. Benar nggak sih? Benar. Nah, terus jadi nasabah BRI udah lama belum? Udah Lumayan lah ya. Lumayan. BRI susah nggak? Nggak. Kalau BRI kan biasanya kalau peminjaman atau apa ribet nggak? Nggak ribet kalau misalnya sesuai dengan prosedur, terus nggak ribet sama sekali, dipermudah dan dibantu sekali. Kemarin berapa lama?
cairnya? 2 hari aja. 2 hari. Iya. Seharusnya 1 hari karena udah keburu sore. 2 hari cair, 2 hari cair. Iya. Luar biasa. Harusnya 1 hari karena apa? Karena keburu sore. Jadi besoknya juga pagi-paginya jam 8:30 langsung ditelepon. Aku pencairan aja malah belum mandi, langsung buru-buru. Langsung cair. BRI memang gila memang. Bu, dengan BRI is Ibu the Novi, best. iya, ke kantor sekarang ya untuk pencairan. Udah gitu aja ditelepon. Mandi belum? Kata aku tuh sekarang, iya Bu sekarang. Pokoknya sekarang katanya gitu. Langsung pencairan, gak ribet gak apa, langsung pencairan. Oh, seperadi semuen, yuk gale-gale seperadi kita datang ke BRI. Nah, di mana sekarang unitnya? Unitnya mau di mana? Di pelosok mana aja BRI sudah ada, tersebar di Bangka Belitung ini sudah tersebar. Indonesia aja dia udah ke pelosok-pelosok. Jadi tidak ada keraguan. Ini Mbak Novi adalah satu dari sekian banyak nasabah BRI yang mengakui bahwa BRI memang benar-benar memberikan kemudahan kepada nasabahnya. Belum mandi aja udah ditelepon. Belum mandi udah ditelepon. Bu, cair yang kemarin datang ke kantor sekarang dia belum mandi. Iya, aku juga kan kaget kok dari telepon 071 kataku siapa. Dengan Ibu Novi, iya betul, bisa ke kantor sekarang. Hah? Nggak bilang kan BRI. Ke kantor mana kata aku tuh. BRI yang di Jalan Selan untuk pencairan. Oh gitu, ACC ya Mbak. Kan karena kan sebelumnya itu aku nggak tahu kan ACC atau enggaknya. Iya Bu, untuk pencairan sekarang ya Bu katanya. Hah sekarang kataku tuh. Iya sekarang banget, langsung aku pergi. Jam 9, jam 8 lebihan lah, BRI 9 kurang. is the best. Ya, BRI memang terbaik lah. Karena selain memang BRI adalah satu dari sekian banyak bank yang memang umurnya sudah lama sekali, itu memang sudah membuat banyak orang jatuh cinta. Jadi kalau butuh sesuatu soal anggaran, dana segar yang baik dengan pinjaman yang ringan, bunga yang ringan, maka BRI adalah pilihan Anda. Gitu. Dan sekarang mulai berkembang lagi nih. Berkembang. Usahanya mulai berkembang lagi. Kemarin itu dapat bantuan saya untuk upgrade alat-alat. Oh, kemarin masih pakai yang mungkin sederhana dulu ya. Iya, belum ini ya. sekarang alhamdulillah mixernya jadi misal sekali bikin itu bisa langsung jadi 30 loyal. Dulu palingan 10. Jadi menghemat waktu. Bisa 3 kali lipat sekarang ya. Terus open juga kemarin muatnya cuman 1 kali bakar itu 4. Sekarang udah muat 10. Oh, ini sangat membantu sekali kan, luar biasa ekspansinya. Tapi Oma Kitchen sebenarnya punya keinginan terbesar nggak dari usaha ini sendiri? Apa cukup ya udahlah sampai di sini aja deh, atau aku punya mimpi besar sebenarnya ini harus seperti apa, itu ada nggak? Ada. Tapi aku boleh sambil makan ya, soalnya ini asik banget loh ini. Aku tuh pengennya itu punya ruko. Punya ruko itu. Ruko sendiri? Ya ruko sendiri itu nyewa juga nggak apa-apa sih. Ruko sendiri itu jadi khusus untuk toko kue bolu dadakan. Jadi rukonya itu jadi orang Pangkal Pinang tuh tahunya itu bolu-bolu tuh kalau misalnya mau beli bolu itu ke tempat aku. Pengennya itu bikin ciri khas itu kalau dadakan. Kalau di Bandung itu dadakan itu jadi misalnya mau beli itu masih hangat. Oh, baru lah, fresh. Kalau di Bandung itu dadakan namanya kalau masih fresh itu. Oh, jadi misalnya saya pengen bolu, datang ke Oma Kitchen, aku pengen bolu ini dong, brownies yang ini. Oh, tunggu Bu, paling berapa menit lagi Bu ya. Aku pengennya kayak gitu. Jadi punya toko itu namanya itu toko kue bolu dadakan. Jadi khusus bolu. Jadi orang Pangkal Pinang kalau misalnya mau bolu, mau apa, pengennya itu larinya ke aku. Dan ini gitu. Standarnya kan sudah ketahuan ya. Iya. Kalau kayak gini nih butuh berapa lama waktu buat? Palingan juga kalau ini dari awal sampai akhir 1 jam. 1 jam? Iya. Artinya bisa ditunggu sebenarnya. Bisa ditunggu. Jadi misalnya ibu-ibu mau ke pasar, mau belanja, oke Bu, nanti 1 jam balik lagi kita siapkan. Misalnya kan
sekarang kan tinggal telepon, WhatsApp atau apa. Bu, misalnya nanti aku mau pesan bolu untuk jam segini. Nah, Siap, langsung siap. disiapin. Jadi Pokoknya bolunya itu bener-bener baru dari oven banget. baru terus kayak gitu. Dan Pengen. usaha itu, Yunopi, itu mungkin belum ada. Iya. Di Bangka Belitung itu belum ada. Ya, Kalau makanan oke yang lain ya. ya. Sementara kalau untuk khusus kue basah, Ya. bolu kayaknya belum ada. Itu cita-cita besar ownernya Oma Kitchen. Itu menurut saya menarik sekali. Menarik sekali. Kenapa? Karena ya memang belum ada. Satu memang belum ada. Kemudian butuh keberanian yang besar untuk bisa mewujudkan itu. Iya. Itu bukan gampang. Artinya orangnya harus stay, alatnya harus siap, semuanya harus ready. Bener nggak? Iya. Jadi ketika orang, Mbak Nopi, saya mau pesan bolu remang 2, kita tinggal jawab, oke Bu, insya Allah nanti 1 jam barang ready, dan itu masih hangat dari oven. Dia benar-benar menjaga kualitas produk. Itu penting kan, Mbak? Pengennya kayak gitu. Cita-cita mudah-mudahan Ya, ada kita rezeki. doakan semoga terwujud. Amin. Kan pelan-pelan ini aja, pelan-pelan bisa menjadi yang terdepan selalu. Yang penting terus memperbaiki kan. Iya. Mesti ini. Nah, pernah ini nggak gagal nggak? Kalau gagal pernah. Gagal bikin kue. Iya. Pernah. Kapan? Karena kan anak saya itu yang paling kecil itu hiperaktif, masih 1 tahun setengah. Jadi pernah, karena kan lagi rewel, jadi bikin kue itu yang dimasukin itu bukan tepung, sagu, salah ngambil. Terus apa jadinya tuh dong? Ya nggak jadi. Nggak jadi kuenya, jadi adonan doang. Iya, kering aja di oven itu. Saking kesibukan karena ngurusin anak, jadi Iya. lupa mana yang sagu. Iya. Tuang aja mungkin ya waktu itu. Terus udah gitu pernah lah gagal, kayak misalnya kalau misalnya kue nggak ngembang, banyak lah sukacita ya, Lumayan ya. lumayan. Tapi ya itu tadi yang Jadi bilang tapi aja. kalau orang pesan sudah dibuatin kemudian nggak jadi ambil dan batal pernah. Sering PHP sering sering ya? Sering. Korban PHP nih. sering banget. Hei para PHP di luar sana, jangan dong begitu. Kalau iya enggak. Kadang-kadang di WhatsApp pesen ini pas waktunya ngambil tiba-tiba di blok nomornya. Oh, Terus udah gitu mau ngambil jam 5 udah waktunya nggak ada, hilang. Sering pokoknya. sering ya. Sering. Terus gimana Mbak mengantisipasinya? Kalau misalnya dia udah pesan Aku mikirnya kayak gini jenis aja. ABC. Ya, aku mikirnya kayak gini aja. Kalau rezeki kan nggak kemana. Ya. Jadi aku jual lagi aja. Misalnya aku iklanin lagi atau aku tawarin lagi ke orang kayak gitu aja. Benar. Quote-nya adalah rezeki nggak akan Iya kemana. kan bener kan, kalau misalnya rezeki Mau dipikirin, mau ngumpat-ngumpat, mau marah-marah juga percuma Sekarang kan? kita misalnya udah tahu kita di blok, mau ngejarnya ngejar kemana? Sedangkan kita juga nggak kenal. Capek, bukan wasting time gitu. Iya, makan Iya. waktu. Bener, kalau kata bos saya tuh don't waste your time. Iya, Jangan iya. buang-buang waktu lah. Waktu kita tuh bermanfaat. Iya, mendingan kan, bukan mendingan kan kalau misalnya udah tahu di blok, ambil option B. Kita jual lagi ke tempat yang lain atau tawarin tetangga. Dan alhamdulillah lancar. Alhamdulillah lancar, daripada kita ngedumel terus pasang kan kadang-kadang Tulis di orang status, kan? ya, pasang di status terus posting lagi di Facebook, hati-hati sama orang itu. Iya, kadang-kadang sering gitu. Kan ada ya? Itu kan kasarnya kita tuh 15 menit waktu kita tuh udah terbuang. Coba misalnya kita tawarin ke tetangga sebelah, Bu mau udah beli kue ini, Bu mau udah enggak, atau misalnya Lebih bermanfaat. atau kita misalnya pasang status lagi, misal ada yang PHP nih, misal sisa bolu tinggal 3, siapa kan misalkan, itu lebih bermanfaat. Udah gitu kitanya juga gak capek hati, udah tahu kita capek, Udah capek fisik, capek hati pula, mendingan ku alihkan dapat rezeki. Iya itu kan, ya itu tadi, kalau rezeki itu nggak kemana. Keren. Bener kan lo bilang? Jadi teman-teman Bincang Mitra Binaan Bank Rakyat Indonesia itu sebenarnya tidak hanya berbicara tentang produk apa, kemudian cara buatnya seperti apa, keluh kesahnya seperti apa, tapi ada nilai-nilai lain yang bisa teman-teman ambil dari situ. Ini tadi contoh besarnya adalah seperti ini. Jadi ketika teman-teman pelaku usaha mungkin ya semuanya ya, kalau dapat kendala, problem atau apa, jangan serta-merta itu dijadikan sebagai penurun semangat. Iya. Mendingan itu justru membangkitkan semangat.
kan ada banyak cara yang lebih santun, yang lebih sopan ketimbang kita teriak-teriak tulis di story. Iya, keluar. Hati-hati dengan orang nomor ini, dia pesan ke saya ini ternyata dia PHP, cet panjangan. Udah gitu kan nggak menyelesaikan masalah. Nggak juga menyelesaikan Kue masalah. kalau misalnya kita pasang status kayak gitu, kue kita jadi Laku, atau apa? nggak enak apa-apa. juga kan ya. Enak juga. Ini enggak kan? Iya. Aduh. Sekali lagi keren bagi teman-teman semua yang berminat dengan kue-kue basahnya Oma Kitchen bisa menghubungi nomor yang ada di bawah sini ya. Atau add Facebooknya Teteh Novi ya, Teteh Novi ya. Iya. Jangan lupa, jangan salah. Novie ada E ujungnya. Iya. Jadi Teteh Novi nanti silakan di add, nanti beliau konfirmasi, habis itu silakan di inbox kalau mau inbox ke beliau atau bisa langsung komentar di wallnya beliau, jadi beliau nanti bisa merespon. Atau telepon ke nomor tadi ya. Ya, kalau fast respon WhatsApp. Nah, kalau yang lebih fast, mau lebih cepat, WhatsApp. Beliau akan segera. Karena beliau langsung ya. Depan rumah. Sekarang ada berapa orang yang bantu? Yang bantu 3. Keluarga semua. Enggak. Panggil pegawai. Ya. Dari sendiri sekarang udah 3 orang. Ya. Subhanallah. Oh. Tuh kalau rezeki mangga kemana? Hah? Dari 2 orang lah dulu. Saya kan sama suami. Udah gitu anak bertambah jadi tambah juga jadi 4. Sama suami sih 4 jadi 2 lah yang kerja ngambil dari orang 2. Tapi suami support bener ya? Support lah, dia yang belanja, dia yang ngantar-ngantar. Keren. Siapa nama suami? Ferdi. Mas Ferdi keren. Nah itu suaminya keren nih, kalau bantu nyonya mah mantap. Iya. Itu dia. Harus saling. Kalau saling kayak Kalau gitu tuh rumah indah tangga, semua loh. enggak, kalau rumah tangga itu intinya kan kerjasama, saling melengkapi. Namanya rumah tangga suami Iya. istri. Iya. Kalau sendiri-sendiri mah bukan rumah tangga namanya, pacaran. Iya. Iya itu tuh, ada masukan. Kalau saling kerjasama, saling membantu, saling melengkapi, saling menghormati, namanya suami istri. Kalau sendiri-sendiri namanya main ular tangga, kata teman saya. Ular tangga ya kan, ular tangga giliran. Iya. Jalan kocak-kocak, ular satu. Habis itu giliran dia satu. Kalau kerjasama rumah tangga. Tapi dari semua cerita Mbak Novi ini sendiri, Mbak Novi berkeinginan besar untuk itu sendiri. Produk ini selain di Pangkal Pinang pernah keluar nggak? Pernah Kemana? ke Kuba, Ke Koba, ke Sungai Liat, Sungai. sama ke Mentong. Ada kemungkinan nggak Mbak Novi, ada keinginan nggak Mbak Novi membuka cabang lain? Keinginan besar. Misalnya yang gak usah jauh-jauh, ini kan di Pangkal Pinang, yang satunya misalnya di Sungai Liat atau di Koba. Ada ya? Ada sih, cuman ya ada sih nggak ada. Ada ya? Ada. Kalau di Sungai Liat masih bisa. Udah kepikiran ya? Udah kepikiran. Karena kan orang udah rata-rata kan udah tahu, jadi kan aku juga mikirnya lebih tinggi lagi kan, gimana nih kalau misalnya lebih dikenal sama yang lain kan. Kalau misalnya orang Sungai Liat minta, kalau misalnya untuk di Sungai Liat itu kan dia aku kan ada teman. Nah setiap ke Pangkal Pinang itu pasti bawa bolu dari aku. Dia yang jualin, ternyata banyak juga yang minat. Dari situlah awal mula pengen buka ya di Sungai itu ya. Iya. Luar biasa. Tapi Mbak Novi nggak takut nih, kalau orang dagang itu kan sebenarnya banyak kendala. Satu dari sekian banyak kendalanya adalah persaingan. Nah Mbak Novi kan bukan satu-satunya yang menjual bolu basah, kue basah. Tapi Mbak Novi gimana mengakali itu atau memperkuat? Enggak, aku enggak takut sama sekali karena satu itu kan ciri khas juga beda, rasa juga beda. Aku walaupun misalnya harga naik, lagi misalnya ada kenaikan harga atau apa, rasa nggak pernah aku rubah. Nggak dikurangi ya? Nggak dikurangi. Gula naik nggak dikurangi. Paling itu aja porsinya aja. Aku bilang dulu harga aku ini lagi ada kenaikan harga, misalnya tuh mau harganya naik jadi misalnya jadi 35.000 atau mau bolunya lebih kecil, aku kasih option kayak gitu. Tapi rasa aku nggak berubah gitu. Konsisten ya kalau rasa dan kualitas ya. Iya. Tapi semua bahan ini adalah bahan-bahan berkualitas ya? Iya. Ya? Iya.
pasti Mbak Novi jamin itu ya. jamin. Nah, karena itu penting. Jadi teman-teman semua yang menonton kita hari ini, jadi bahan-bahan yang digunakan oleh Mbak Novi ini adalah bahan-bahan berkualitas. Jadi jangan ragukan itu. Saya nyicip nih. Saya sebenarnya mau habisin, cuma nanti saya habisin. Kemudian memang dia benar-benar menjaga kebersihannya itu semua. Nah, selama COVID ini sendiri, ini berefek nggak sama Mbak? Berefek sekali. Langsung saya tembak berapa persen turun atau berapa persen? Turun sekitar 60% pertama. Lebih dari 50% Iya, turunnya. iya. Dari awal, ini kan belum kemarin bulan April ya. Aku turunnya itu pas udah Idul Adha itu. Iya. Oh, Justru berarti pertengahan kemarin. Iya, pas pertama COVID itu enggak loh. Oh, Masih tetap nggak terasa malah. nggak terasa, masih biasa. Pas pertama COVID itu kan Lebaran. Nah, Lebaran malah banyak pesanan. Pas COVID itu. Untuk Lebaran itu kan sampai 400 loyang. 400 loyang 25.000 lu kali sendiri ya. Enggak, itu tuh kalau misalnya Lebaran itu bukan bolu yang ini, yang ada aku itu jual bolu itu remang itu satu loyangnya itu 45.000. Oh, 5.000. Yang agak gede Ya, berarti. yang agak gede untuk Lebaran. Ada juga lapis Surabaya 120. Itu sampai tembuslah 500 loyang. Alhamdulillah mah rezeki mah gak kemana. Nah, itu Kalau ditekuni mah. udah gitu masih biasa-biasa. Terus Idul Adha juga masih ada pesanan untuk Idul Adha. Udah Idul Adha menurunnya. Menurutnya baru ini. Iya. Berarti baru berapa bulan ini Iya. berarti ya. Iya. Baru mulai agak ya turun, dan sekarang tapi sepertinya tidak terlalu ini ya, maksudnya masih ya saat-saat ini. Ini alhamdulillah udah 2 bulan ini udah mulai normal. Mulai udah agak merangkak, Iya, membaik lagi ya. Membaik lagi alhamdulillah. Nah, tapi kalau untuk kondisi pandemi saat ini, dari semua produk-produknya Mbak ini sendiri kan tentu sekarang sudah ada 3 orang, termasuk Mbak berarti 4 orang kan yang mengerjakan. Itu Mbak mematuhi protokol kesehatan nggak di tempat kerja? Iya. Harus cuci tangan juga. Iya, cuci Nanti tangan, bekerja atau pakai pakai masker atau pakai face shield. Pakai masker pasti kalau misalnya lagi ngerjain begitu. Terus aku juga sampai beli yang termometer tembak. Oh, karyawannya juga diukur. Keren. Itu kan kita kan nggak tahu kan nanti misal ada yang ninjau atau apa tiba-tiba. Kita pokoknya nggak mau ambil resiko, lebih baik kita ngeluarin modal daripada kita kan kena dampaknya. Kita nggak mau ambil resiko sama sekali, mending kita ngeluarin uang lebih tapi kita aman. Daripada Ngeluarin biaya lebih nanti. Biaya lebih kayak gitu. Luar biasa. Mending sedia payung sebelum hujan kayak gitu ya. Selalu nih saya selalu dapat klien-klien narasumber yang luar biasa dari Bank Rakyat Indonesia. Nggak terasa, tapi semuanya itu memang selalu saya ini dibatasi waktu. 1 jam lebih sedikit saja saya sudah diingatkan. Karena durasinya memang segitu gitu, jadi ya harus diingatkan. Walaupun kami masih banyak obrolan yang bisa kami bagikan ke anda semua. Baik, Mbak, untuk closing statementnya saya minta Mbak Novi membagikanlah kalimat atau cerita sedikit yang membuat para teman-teman pelaku usaha, apapun jenis usahanya, ataupun yang baru ingin membuka usaha, agar mereka termotivasi, agar mereka terbakar semangatnya untuk bangkit berusaha dan memperbaiki diri usahanya biar lebih baik lagi. Silakan Mbak. Yang baru mulai usaha itu yang penting pokoknya yakin, tekun. Terus ya itu tadi, yang penting yakin, tekun bahwa apa yang kita lakukan itu atau yang kita jual itu pasti laku. Yang penting itu yakin aja. Terus menjaga kualitas, jangan mengurangi atau menambahkan. Pokoknya yakin aja. Baik, terima kasih Mbak Novi. Saya sekali lagi mengingatkan, apapun usaha Anda, baik yang baru mau akan memulai ataupun yang sedang memulai, Anda harus yakin apa yang Anda lakukan itu adalah yang terbaik. Jangan ikut-ikutan. Karena semua orang pasti punya taste-nya masing-masing. Semua orang punya seleranya masing-masing. Selera Anda itu adalah yang terbaik untuk Anda. Jaga itu, ya. Tekuni itu,
insya Allah semua akan berhasil. Dan quote-nya yang paling berharga, saya sangat setuju, rezeki tidak akan pernah tertukar. Ya, mau sampai ke ujung dunia sekalipun, kalau itu adalah rezeki Anda pasti dapat. Tapi kalau bukan, tidak akan dapat. Sekali lagi saya mengingatkan, jaga selalu kesehatan Anda, jaga diri, cuci tangan, dan jaga jarak, pakai masker. Pakai lagi masker. Ya, kita harus pakai masker. Kita mematuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijaga selalu kesehatannya. Sukses selalu, sehat selalu, jaga selalu. Saya Edi Junichiro. Jumpa kembali di Bincang Mitra Binaan Bank Rakyat Indonesia. BRI is the best. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.